Assalamualaikum, saya Purnama Nasution dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan makalah yang saya buat berjudul definisi logika. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering mendengar istilah definisi. Bahkan hampir setiap hari kita sering menemui kata definisi. Sebelum kita mempelajari sesuatu, tentu kita membutuhkan definisi dari sesuatu tersebut agar kita bisa mengetahui maknanya. Definisi merupakan bagian yang penting dalam hidup pengetahuan karena tanpa definisi kita tidak bisa mengetahui pengertian dari suatu kata tertentu. Definisi juga merupakan ungkapan dari pengetahuan yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata agar dapat dipahami dan dimengerti. Penggunaan bahasa sehari-hari yang bentuk atau menyesatkan dapat serius membatasi kemampuan kita untuk menciptakan dan menghasilkan penalaran yang benar seperti yang dikemukakan oleh John Lance 1632 sampai 1704. Pencapaian manusia seringkali terhambat karena adanya penggunaan kata-kata tanpa arti yang pasti. Untuk itu, kedudukan definisi sangat penting dalam dunia pengetahuan. Tanpa definisi sangatlah penting dalam dunia pengetahuan. Tanpa definisi juga manusia akan kebingungan untuk mengungkapkannya pengertian sesuatu. Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas pengertian dari definisi dan bahas bagaimana membuat definisi yang baik itu. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan definisi? 2. Apa tujuan definisi? 3. Bagaimana cara membuat definisi yang baik? 4. Apa saja macam-macam dari definisi? Pengertian definisi. Kata definisi berasal dari bahasa Latin definition yang berarti pembatasan. Definisi mempunyai tugas khusus yaitu menjelaskan arti kata-kata atau term. Jika demikian, definisi dapat dijelaskan sebagai susunan kata yang digunakan untuk menetapkan arti bagi satu kata atau bagi grup kata. Penjelasan terdiri dari dua bagian, yakni definendum dan definens. Definendum adalah kata atau grup kata didefinisikan. Definies adalah kata atau susunan kata yang mendefinisikan. Coba kata atau grup yang didefinisikan. Kata yang didefinisikan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Es adalah air yang membeku. Teks es disebut definendum. Susunan kata-kata setelah adalah yaitu air yang membeku tersebut definies. Tujuan definisi. Tujuan definisi sekiranya adalah untuk menghapus kata yang memiliki arti yang sama, khususnya kata-kata, agar tidak terjadi kesalahan dalam berpikir atau memahami atau sehingga tidak menimbulkan salah paham. Selain itu, definisi dibentuk untuk memberi batas-batasan makna tertentu dari kata atau term. Dalam dunia ilmiah, definisi tunjukkan untuk menjelaskan suatu hal agar tidak terjadi makna bercampur aduk. Macam-macam definisi. 1. Definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum.
Definisi nominalis ada 4 macam, yaitu definisi sinonim, definisi simbolis, definisi etimologis, dan definisi stimulatif. 2. Definisi realis. Definisi realis adalah penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu term. Definisi ini ada 2 macam, yaitu definisi esensial, definisi deskriptif, esensial, dan definisi deskriptif. Definisi praktis. Ketiga, definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang sesuatu istilah atau kata-kata dari segi manfaat dan tujuan yang hendak dicapai. Ada 3 macam definisi praktis: definisi operasional, definisi fungsional, dan definisi persuasif. Kesimpulan dari definisi adalah, dari penjelasan-penjelasan di atas kita disimpulkan bahwa kata definisi yang berasal dari kata Latin definition punya arti pembatasan, suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat. Tujuan dari pembuatan definisi adalah untuk meningkatkan kosakata untuk menghilangkan ambiguitas, untuk memperjelas arti, untuk memberikan penjelasan secara teoritis, dan untuk mengaruhi sikap orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.